Hai, selamat datang kembali di channel Penjelajah Internet. Masih bersama saya Givari Lionel Bimantara. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara menjelajahi internet dengan aman. Dan ini sangat penting karena internet adalah tempat yang penuh dengan potensi resiko. Dan aku akan memberikan teman-teman beberapa tips and trick supaya tetap aman gitu ya. Yang pertama, gunakan kata sandi yang kuat. Pertama-tama mari kita bicarakan tentang kata sandi. Penting sekali untuk memiliki kata sandi yang kuat untuk semua akun. Hindari kata sandi yang mudah ditebak. Pastikan juga menggunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter khusus. Dan juga sebaiknya diganti secara berkala ya. Dan jangan sampai semua akun memiliki kata sandi yang sama, karena itu memungkinkan untuk mudah ditebak. Contohnya, bila mana kita menggunakan email, Facebook, dan juga IG ya, misalnya kita menggunakan kata sandi yang sama dengan email, maka kata sandi itu akan mudah untuk membuka dua sosmed kita yang itu. Ketika penjahat ataupun siapa gitu ya, penjahat internet mengambil data kita dan dia tahu kata sandi kita sama, ya udah, kata sandi kita udah tidak aman dan data kita dipastikan akan tidak selamat gitu ya. Dan juga mungkin untuk akun sosial media kita akan terhack ataupun apalah gitu ya. Biasanya akan menjadi tempat postingan-postingan yang agak aneh gitu ya. Yang kedua, aktifkan verifikasi 2 langkah. Nah, selanjutnya, pastikan mengaktifkan verifikasi 2 langkah untuk semua akun yang mendukung fitur verifikasi 2 langkah. Nah, verifikasi 2 langkah ini adalah lapisan keamanan tambahan yang membuat akun teman-teman jauh lebih sulit untuk diretas. Seperti contohnya itu ada yang gue tahu itu, yang verifikasi 2 langkah itu Telegram, WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Nah, yang lainnya pasti juga udah menggunakan fitur verifikasi 2 langkah. Nah, untuk teman-teman yang sekiranya kata sandinya kurang kuat ataupun semacamnya, bisa nih melakukan verifikasi 2 langkah. Karena nggak terlalu sulit kok verifikasi 2 langkah, hanya ada beberapa pertanyaan yang mesti kita isi ya. Ini juga meminimalisir agar kata sandi yang kita buat yang samaan itu akan lebih sulit gitu untuk ditebak. Yang ketiga, waspadai phishing. Phishing adalah metode umum yang digunakan oleh penjahat internet. Nah, pastikan teman-teman selalu waspada nih terhadap email atau situs web palsu yang mencoba mengelabui untuk mengungkap informasi pribadi teman-teman. Nah, selalu verifikasi sumber sebelum memberikan informasi sensitif. Nah, phishing ini kemarin ramai itu undangan, terus tuh paket yang aplikasi-aplikasi itu, nah itu termasuk phishing. Phishing ini bisa berupa link ataupun email. Nah, dulu tuh sempat ada web phishing. Kita tinggal login ke web phishing itu dan kita salin link dan kita targetin kirim link tersebut ke korban. Itu pernah ada di tahun 2018 ke belakang kalau nggak salah ya. Karena aku juga pernah mengalami kecurian itu ya. Nah, untuk teman-teman jangan sampai kena phishing ya, karena itu kayak mirip-mirip, nggak beda jauh sama link-link aslinya gitu, biasanya kayak gitu. Jadi intinya harus verifikasi dulu sumbernya sebelum kita memberikan informasi yang sensitif mengenai data diri ataupun apa gitu ya. Gunakan VPN ya. Pertimbangkan untuk menggunakan layanan VPN atau Virtual Private Network saat menjelajahi internet, terutama ketika kita terhubung ke jaringan WiFi publik gitu ya. Nah, VPN membantu menyembunyikan data dan membuatnya lebih sulit untuk dilacak oleh pihak yang tidak sah dan tidak bertanggung jawab gitu. Nah, untuk teman-teman yang suka nongki-nongki gitu, nongkrong di kafe ataupun di warung-warung gitu ya, yang intinya yang wifi-nya publik gitu, bisa diakses semua orang nih, harap hati-hati dan pertimbangkan untuk menggunakan VPN. VPN ini tidak
Ya mungkin banyak orang yang menyalahgunakan VPN ya. Tapi untuk menjaga keamanan data kita, kita boleh nih menggunakan VPN. Lebih baiknya, lebih bagusnya kita menggunakan VPN yang berbayar, karena yang free itu banyak, oke, yang free itu banyak ya aplikasi VPN itu. Tapi alangkah lebih baiknya kita membeli VPN yang bagus gitu untuk menjaga keamanan data kita, karena tidak sedikit yang free itu jebol gitu, maksudnya dapat bocor data kita tuh. Ya alangkah lebih baiknya menggunakan web browser yang udah ada VPN-nya gitu. Ya lebih bagus sih, lebih bagusnya kita beli VPN. Nah, perbarui perangkat lunak dan aplikasi. Pastikan perangkat dan aplikasi selalu diperbarui. Pembaruan biasanya mengatasi kerentanan keamanan yang ditemukan. Pastikan perangkat dan aplikasi selalu diperbarui. Pembaruan biasanya mengatasi kerentanan keamanan yang ditemukan sebelumnya, sehingga teman-teman akan lebih aman dengan versi terbaru. Ya intinya kayak ini loh, memperbarui aplikasi itu mengupdate software gitu. Kan biasanya ada tuh beberapa bulan sekali ataupun beberapa minggu. Kalau yang bagus tuh beberapa minggu mungkin ya. Nggak mestinya yang banyak update bagus, bet. Ya intinya ketika ada update sebaiknya lebih cepat-cepat diupdate gitu. Soalnya apa? Karena itu merupakan bug yang biasanya digunakan untuk mengambil ataupun ya menjadi celah gitu. Bug itu akan menjadi celah untuk orang-orang yang iseng ataupun jahat gitulah untuk mengambil sesuatu. Nah ya, baru-baru ini kan banyak bug-bug di aplikasi apalah gitu ya intinya. Dan itu ya intinya pastikanlah untuk mengupdate gitu ya, update software ataupun perangkat. Kan kalau perangkat itu kayak update ke kalau komputer ke Windows 10, 11 ataupun apa kan ada tuh update Windows. Nah ya itu kalau di HP kan ada Android 10, 11 dan sebagainya, jadi MIUI apa gitu kan. Ya intinya update yang itunya tuh. Pantau aktivitas anak-anak. Nah, jika teman-teman memiliki anak ataupun saudara ataupun adik ataupun keponakan ataupun di sekitar teman-teman ada anak-anak gitu ya, pastikan teman-teman memantau mereka gitu ya, memantau anak-anak. Ada beberapa alat, ada beberapa alat untuk melakukan pemantauan ini. Teman-teman bisa searching di Play Store. Di Play Store juga ada ya. Kalau nggak salah itu Google Family atau apa ya. Itu mengontrol anak kita tuh atau saudara kita tuh atau adik kita tuh lihat apa gitu, buka apa gitu, itu ada tuh. Karena apa ya? Kecanduan main HP itu akan bahaya gitu, apalagi untuk anak-anak yang usianya masih di bawah 5 tahun ya. Itu sangat bahaya tuh untuk kesehatan mental, fisiknya juga itu akan berpengaruh gitu. Banyak anak-anak kecil yang diberita itu kan ada yang kayak postur tubuhnya jadi bungkuk, matanya jadi minus ataupun semacamnya. Jadi jangan sampai adik teman-teman, anak teman-teman ataupun siapa gitu ya yang di sekitaran teman-teman gitu, jangan sampailah ada dampak negatifnya dari teknologi gitu ya. Kita harus memanfaatkan teknologi tapi dengan sesuai porsinya gitu. Gunakan aplikasi keamanan. Aplikasi ini untuk mencegah dari malware, virus dan ancaman lainnya. Dan pastikan juga aplikasi itu diperbarui selalu. Nah, biasanya antivirus ya. Antivirus itu bawaan di Windows ataupun di HP juga ada. Nah, kalau lebih baik, yang akan lebih baik itu ada aplikasi antivirus yang berbayar. Ya ada uang itu ada kualitas gitu, biasa kayak gitu. Dan nggak sedikit juga yang antivirus itu yang bagus gitu ya, meskipun itu free. Ya kita harus berterima kasih kepada developer yang membuat aplikasi ataupun alat-alat yang free tapi kualitasnya nggak kaleng-kaleng gitu ya. Itu harus kita apresiasi. Nah, mungkin itu beberapa tips and trik sederhana untuk menjelajahi internet dengan aman ya. Ingatlah bahwa keamanan adalah prioritas utama. Tapi ingat juga no system is safe ya.
Jika teman-teman menyukai dan menikmati video ini, jangan lupa untuk like dan juga komen untuk pertanyaan ataupun sharing apalah gitu lah ya. Dan jangan lupa juga subscribe untuk mendapatkan notifikasi atau update video terbaru ya. Terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir. Masih bersama saya, Givari Lionel Bimantara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih banyak teman-teman. Bye-bye. Dadah. Dah.